Gadis kecil itu menderita penyakit yang aneh. Ia menganggap bayangannya sendiri seperti anaknya, dan bermain dengannya seolah-olah itu benar-benar anaknya. Suatu hari, ayahnya membelikannya sebuah gaun, tapi gadis itu tidak memakainya sendiri, melainkan ia memakaikan gaun itu kepada bayangannya. Saat ia duduk di dalam bus bersama orang tuanya, ayahnya ingin duduk di sampingnya. Tapi gadis itu menolak karena katanya bayangannya, yaitu anaknya sudah duduk di sana. Ayahnya bingung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Beberapa saat kemudian mereka tiba di sebuah restoran, tapi gadis itu tidak mau duduk. Sebaliknya, ia berlari-lari dan bermain petak umpet dengan bayangannya di dalam restoran. Seorang wanita yang melihatnya tersenyum karena ia juga sangat menginginkan seorang anak. Namun, saat wanita itu dan suaminya pergi ke dokter untuk pemeriksaan, dokter mengatakan bahwa wanita itu tidak akan bisa memiliki anak. Mereka sangat sedih mendengarnya. Di restoran, wanita itu ingin suaminya menghiburnya, tapi sang suami tidak menanggapi. Saat itu juga wanita tersebut melihat bayangan gadis itu. Ia lalu berkata kepada gadis itu untuk bersembunyi dan ia akan pura-pura mencarinya dengan mata tertutup. Gadis dan bayangannya pun segera bersembunyi, tapi kemudian ibunya memanggilnya untuk makan. Gadis itu berlari dengan senang hati tetapi ia lupa membawa bayangannya. Melihat bayangan itu sendirian, timbul pikiran aneh di benak wanita itu. Setelah makan, gadis itu naik kembali ke bus bersama orang tuanya. Tapi ketika ia ingin bermain lagi dengan bayangannya, ia menyadari bahwa bayangannya telah hilang. Ia mencarinya kemana-mana, tapi tidak ditemukan. Ia mulai menangis keras karena panik. Ayahnya langsung menghentikan bus dan mereka semua kembali ke restoran. Gadis itu mencari bayangannya di seluruh restoran, tapi tetap tidak ditemukan. Hari demi hari berlalu dan gadis itu terus merindukan bayangannya. Sebenarnya, wanita yang mengajaknya bermain petak umpet telah membawa bayangan itu pulang ke rumah. Karena kehadiran bayangan itu memberinya harapan baru. Ia tidur bersama bayangan itu setiap malam, memandikannya, bermain dengannya, bahkan menyikatkan giginya dan memberinya makanan favorit. Sementara itu, gadis kecil itu mulai perlahan melupakan bayangannya. Kursi yang dulu ia kosongkan untuk bayangannya pun kini dibiarkan kosong. Namun, suatu hari, gadis itu melihat wanita tersebut. Ia menyapanya dengan senyum, tapi wanita itu tidak memperhatikannya. Ia sibuk bermain dengan bayangan itu. Saat itulah gadis itu menyadari bahwa bayangan miliknya ada bersama wanita itu. Ia pun sangat marah. Sore harinya, gadis itu mengayuh sepedanya menuju rumah wanita itu. Ia mengintip dari balik semak-semak dan melihat wanita itu sedang bermain dengan bayangannya. Gadis itu makin marah dan memutuskan untuk mengambil kembali bayangannya. Namun tiba-tiba suami wanita itu pulang ke rumah. Gadis itu segera bersembunyi. Wanita itu berkata kepada suaminya, "Tangkap anak itu." Suaminya bingung dan tidak mengerti mengapa istrinya berkata seperti itu. Saat itu juga wanita itu melihat gadis itu dari luar dan berlari untuk menangkap bayangannya. Tapi bayangan itu berlari cepat menuju gadis kecil itu. Tepat saat itu, sebuah bus datang dengan sangat cepat dan menabrak bayangan itu. Gadis dan wanita itu sama-sama gemetar ketakutan. Bayangan itu tergeletak di tanah. Ia hampir mati. Keduanya memohon kepada seorang pria untuk membantu. Akhirnya pria itu setuju dan mencoba memberi napas buatan kepada bayangan itu. Namun sayangnya bayangan itu tidak bisa diselamatkan dan menghilang selamanya. Setelah kejadian itu, gadis kecil dan wanita tersebut menjadi teman baik. Kini mereka tidak lagi membutuhkan teman imajiner itu. Tekan tombol subscribe untuk video selanjutnya.